tercela, judulnya saja sudah kontroversi ini, kontroversial ini. Kaya itu tercela, miskin itu mulia. Jadi sudah saya terangkan cara Imam Ghazali, memang ulama umum manusia itu beda pendapat. Kaya dan bersyukur dengan miskin sabar itu lebih mulia mana? Jadi ini kalau di ranking, kalau di sini di rankingnya akan begini nanti. Ranking 1 miskin sabar, paling ideal. Ranking 2 di bawahnya kaya bersyukur. Ranking 3 di kaya sabar. Wah, ini gak iso di-ranking, ini batal-batal rankingnya. Soalnya ngene re. Jadi malah Imam coba Syekh Abdul Qadir Al-Jalani malah al-faqirus sabirus syakiru. Jadi orang puncaknya itu orang fakir, sabar sekaligus bersyukur. Iso ora ini kita mustahil ini. Padahal sabar dan syukur itu kan diametral perlawanannya, berlawanan penuh. Tapi nggak bisa digabung, ya syukur ya sabar. Surah kelasnya dibahas. Ya sudah, secara garis besar saja sudah diterangkan orang. Jadi orang kaya bersyukur itu baik. Orang miskin bersabar juga baik, tapi mana yang lebih baik? Di sini diterangkan miskin dan sabar itu lebih baik daripada kaya tapi bersyukur. Nah, untuk menjelaskan itu sudah saya uraikan di kitab Zuhdi Al-Fakri. Nah, sekarang kami ingin Imam Ghazali tak terangkan lagi, ya, tapi apa dari aspek lain. Yakni saya mulai dengan mengutip dari satu pasal yang diuraikan oleh Imam Haris Al-Muhasibi. Ini sufi besar, pendahulunya Imam Ghazali. Nah, Al-Haris Al-Muhasibi ini nulis kitab juga, sistematis. Kadang jarang loh sufi-sufi itu menuangkan pikirannya dalam kitab secara sistematis. Biasanya ya menerangno pokoknya wong apik tok, aja elek tok, ngalor ngidul terus gak sistematis gitu. Tapi ini sudah Imam Haris Al-Muhasibi ini pionir dalam ilmu muamalah. Ketika orang belum bicara uyubun nafsi, afatul amal, awwarul ibadah, itu beliau sudah bahas secara sistematis. Oleh karena itu, kata Imam Ghazali, saya kutip ya apa yang dijelaskan Imam Haris Al-Muhasibi. Imam Haris Al-Muhasibi itu menulis satu pasal ya untuk membantah ulama su. Jadi kan begini kurang lebih. Jadi ada orang tadi kan disebutkan ada ulama, kelompok ulama yang mengidealisasikan, yang obsesinya itu kaya, mengasah diri, meniru orang para sahabat yang kaya. Abdurrahman bin Auf dalam hal ini yang paling menonjol. Jadi ulama yang punya obsesi kaya ini mengaku meniru Abdurrahman bin Auf, dibantah oleh Imam Haris Al-Muhasibi. Nah, bantahan inilah yang dikutip oleh Imam Ghazali. Apa bantahannya? Imam Haris Al-Muhasibi dimulai dengan mengutip Isa bin Maryam, nabi yang terkenal hidupnya sangat papa, askestis, jadi menghindari dunia. Nabi Isa itu terkenal sebagai nabi yang paling prihatin, nuturi ulama su. Kata Nabi Isa dikutip oleh Al-Haris Al-Muhasibi, dikutip Imam Ghazali di sini. Kutipan dikutip.
Ini fair dijelasno, ora kok ketok apik mbok plagiasi gitu ya, ora dikutip. Apa Imam Nabi Isa nuturi kepada ulama su, wahai ulama su, ulama yang buruk, ulama jahat, ulama sesat, kalian puasa, ya puasa memang kalian saya lihat puasa, sholat, sedekah, tapi kalian tidak melakukan yang kalian perintahkan. Kalian mengajar hal yang tidak kalian lakukan, kamu ajarkan saja. Kalian itu bertobat dengan ucapan dan angan-angan, tapi yang kamu praktekkan itu hawa nafsu. Tidak cukup kalian itu kulitnya bersih tapi hatinya kotor. Jadi jangan seperti keayaan saringan. Jadi saringan itu menyaring benda tepung, keluar tepung yang bagus, tapi masih sisa di saringan itu, sisa yang kotor-kotor itu. Jangan seperti itu. Kalian itu memang kalau bicara bisa memercikkan hikmah, tapi hati kalian terus memendam menyimpan dendam. Ya. Bagaimana mungkin akhirat bisa ditemukan oleh orang yang masih mikir dunia? Hati kalian itu nangis melihat perbuatan kalian. Dunia kalian jadikan di lisan, terus perbuatan dijadikan di kaki. Berarti tidak dipentingkan. Kalian merusak akhirat kalian karena merasa dunia lebih baik dibanding akhirat. Nah, tidak ada. Kalian itu sepertinya menunjukkan, membimbing orang-orang sekeliling kalian, tapi kalian sendiri bingung, tidak tahu kemana. Kalian itu ini ngajak orang meninggalkan tada'una ahli dunia, meninggalkan harta, tapi supaya hartanya disetor kepada kalian. Ini orang Ihya iso jadi modus loh. Ihya itu mengatakan bahwa orang fakir itu lebih mulia daripada orang kaya. Jadi keliru ya para jamaah kalau hartanya dibiarkan coba itu segera disedekahkan, diinfakkan. Ini nomor rekeningnya. Wah, ya saya dikritik ya ini. Nabi Isa berarti modus-modus seperti ini sudah ada sejak dulu. Makanya orang timur tahu ngaji Ihya kok ngerti itu trik-trik seperti itu. Paham itu lagu-lagu. Tidak mungkin apa gunanya di dalam satu kamar atau rumah dipasangi lampu, tapi lampunya dipasang di atap, bukan di dalam rumah. Di dalam rumahnya sendiri gelap pekat. Tidak cukup kalau ilmu itu memancar dari mulut kalian sementara hati kalian gelap gulita. Ya, itu sikut dunia dan kayaknya saya lihat, kata Nabi Isa, dunia ini sudah mulai mencabut akar pondasi kalian, melemparkan wajah kalian terjerembab, terus kemudian kesalahan kalian tampak di depan mata, terus akhirnya tadfa'ukum min khalfikum, kejukel kabeh. Nanti akhirnya kalian di hadapan Tuhan telanjang sendiri, ditampakkan semua kesalahan. Kalau sudah seperti itu, kalian game over. Ini nasihatnya Nabi Isa, dikutip Imam Haris Al-Muhasibi. Nah, terus kok summa qolal Harisu rahimahullah. Nah, yang ini mulai komentarnya Imam Haris, dikutip Imam Ghazali, batasnya di sini.